Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala ma ba'd. Al-mas'alatu tsaniyatu, masalah kedua. Al-ma'u alladhi tahsulu bihi at-taharatu. Al-ma'u alladhi tahsulu bihi at-taharatu. Al-ma' air yang alladhi yang tahsulu dihasilkan bihi dengannya, dengan air itu dihasilkan at-taharatu, kesucian. Ya, jadi masalah yang kedua ini mempelajari tentang kriteria air yang sah dipakai bersuci dan dengannya dihasilkan kesucian. Tahsulu bihi at-taharatu. Baik. At-taharatu tahtaju ila syai'in yutatahharu bihi. At-taharatu, kesucian, tahtaju, butuh, ila, kepada, syai'in, sesuatu, yutatahharu bihi, digunakan bersuci dengannya. Ya. Bersuci dengannya, yutatahharu bihi, bersuci bihi dengannya. Jadi kesucian itu butuh kepada sesuatu yang dipakai bersuci. Ya, sesuatu ya untuk bersuci dengannya. Apa sesuatu tersebut? Yutatahharu bihi, yang dipakai untuk bersuci. Nah, nanti. Yuzalu bihin najis. Yuzalu bihin najasu. Yuzalu bihin najasu. Yuzalu, dihilangkan, bihi, dengannya, an-najasu, kenajisan. Wa yurfa'u bihi al-hadatsu. Wa yurfa'u, dan diangkat bihi dengannya al-hadath. Nah, ini penjelasan tentang yutatahharu bih. At-taharatu tahtaju ila syai'in yutatahharu bih. Kesucian butuh kepada sesuatu ya untuk bersuci dengannya. Yang dipakai bersuci. Apa yutatahharu bih ini? Penjelasannya yuzalu bihin najasu wa yurfa'u bihil hadath. Dihilangkan dengannya najis dan diangkat dengannya hadath. Baik, ini makna at-tatahhur yang dimaksud. Yuzalu bihin najas wa yurfa'u bihil hadath. Apa sesuatu itu? Wa huwal ma'u. Dia adalah air. Sesuatu yang yutatahharu bihi itu, menghilangkan najis dan mengangkat hadath itu adalah al-ma', air. Ya. Wal ma'u alladhi tahsulu bihi at-taharatu huwal ma'u at-tahur. Huwal ma'u at-tahur. Wal ma'u, air, alladhi, yang tahsulu bihi at-taharatu, dihasilkan dengannya kesucian, kriterianya adalah huwal ma'u at-tahur. Dia adalah al-ma', air yang at-tahur, bersifat at-tahur. Ya. At-tahuru. Apa makna al-ma' at-tahur? Ya. Singkatnya dalam bahasa kita, suci lagi menyucikan. Nanti akan dijelaskan definisi at-tahur di sini. Tapi singkatnya dalam bahasa kita apa? Ma'al at-tahur artinya suci lagi menyucikan. Suci dan menyucikan. Baik.
Yani bendanya, zatnya suci. Kemudian sebagai alat bersuci yang menyucikan. Nah, jadi wahwa yaitu at-tahiru fi dzatihi, al-mutahhiru li ghairi. Nah, ini dia. Ini suci lagi menyucikan. At-tahiru fi dzatihi, at-tahiru fi dzatihi. At-tahiru artinya suci fi dzatihi, pada zatnya, unsurnya, zatnya, bendanya itu suci. Jadi dia termasuk benda suci. Ya, fi dzatihi, pada zatnya, unsurnya, bendanya suci. Al-mutahhiru li ghairihi, yang menyucikan ya selainnya. Al-mutahhiru li ghairihi artinya menyucikan selainnya. Menyucikan selainnya karena dipakai sebagai alat bersuci, menyucikan seorang muslim yang bersuci dengannya jadi suci. Itu al-mutahhiru li ghairi. Jadi suci lagi menyucikan, suci. Yani bendanya, zatnya, ya, at-tahiru fi dzati, lagi menyucikan, yang dipakai untuk menyucikan. Ya. Yani bersuci, untuk bersuci dari hadas, dari najis. Jadi al-mutahhiru li ghairi, yang menyucikan selainnya. Nah, selainnya dimaksud di sini seorang muslim yang bersuci dengan itu jadi tersucikan. Nah, tayyib, pakaian yang terkena najis dicuci dengan air jadi tersucikan. Tempat sholat dicuci dengan air jadi suci. Nah, itu makna al-mutahhiru li ghairi, menyucikan selainnya. Tayyib, wa huwal baqi ala asli khilqatihi. Wa huwal baqi ala asli khilqatihi. Dan huwa, air itu, ya, dia al-baqi, yang tetap, ya, yang tetap ala, di atas, asli khilqatihi, asal penciptaannya. Di atas asal penciptaannya. yakni sebelum lanjut, di atas asal penciptaannya akan dijelaskan. Maksudnya air itu kan diciptakan oleh Allah Ta'ala, diturunkan dari awan sebagai air hujan, ya, dikeluarkan dari bumi, mata air dan semisalnya. Itu asal penciptaannya diciptakan untuk, ya, untuk bersuci. Nah, diciptakan oleh Allah pada asal penciptaannya oleh Allah Ta'ala sebagai benda suci dan alat bersuci. Jadi itu yang dimaksud wahuwal baqi ala asli khilqati, air yang masih tetap di atas asal penciptaannya, belum ada perubahan yang mengeluarkan dia dari asal penciptanya sebagai benda suci dan mensucikan, gitu. Ini keterangannya. Yaitu maksud wahuwal baqi ala asli khilqati, ala sifatihi allati khuliqa 'alaiha. Itu makna ala asli khilqatihi, yaitu ala sifatihi, di atas sifatnya, di atas sifat air itu, allati, yang khuliqa, air itu diciptakan, 'alaiha, di atasnya, di atas sifat itu. Sawa'un kana nazilan minas sama'i, sawa'un, sama saja, kana, air itu adalah air yang nazilan, turun, min, dari as-sama, dari arah langit, yaitu dari awan, kal matari,
dari arah langit ya, minas sama dari arah langit. Nah, kal matari seperti hujan, ya, hujan dari awan dari arah langit. Wa dhaubi as-suluj, wa dhaubi as-suluji, dhaub yakni lelehan. Dhaub itu lelehan, as-suluj, as-suluj jamak dari salj, lelehan salju, lelehan salju. Wal barad dan al barad. Al barad butiran es. Juga turun dari atas. Ya, tiga jenis air ini ya turun dari arah langit. Al-matar hujan, untuk semua tahu. Saya melihat salju, kita tidak ada salju di sini. Daerah kutub sana. Ya, dari atas itu turun salju. Nah, salju itu jika turun ke bumi, ya, dia akan menumpuk, ya, menggunung, membukit, ya. Tapi nanti akan meleleh. Lelehannya itu jadi air kan? Nah, itu dhaub as-suluj. Al-barad itu butiran es. Ya, Allah alam apakah antum pernah mendapatinya? Ya. Anda pernah mendapati di Yaman. Di era Syekh Muqbil ketika belajar, ya. Pada Syekh Muqbil, talaqi sama beliau di Sa'adah, di Damaj, di Darul Hadith. Kita di Darul Hadith, tiba-tiba hujan es. Nah, jadi memang yang jatuh itu bukan air hujan itu, tapi yang jatuh itu butiran es. Butiran-butiran es. Itu barad. Itu namanya barad. Itu jika jatuh tidak membeku seperti salju menumpuk, ya, membeku enggak. Dia langsung meleleh. Itu barad. Nah, atau ini tadi yang nazilan minas sama ada tiga, al-matar, dhaub as-suluj wal barad. Kemudian jariyan fil ardh. Ya, sawa'un kana nazilan minas sama, kemudian contohnya, kemudian jariyan fil ardh, atau air itu jariyan mengalir fil ardh, di bumi. Mengalir di bumi. Contohnya ka ma'il anhar, ka seperti, ya, ma'il anhar, air yang mengalir di sungai-sungai. Wal uyuni, air yang keluar dari al-uyun, dari mata air. Al-anhar itu jamak dari nahr, sungai. Al-uyun jamak dari ain, mata air. Wal abari, air yang, ya, ada di sumur-sumur. Al-abar jamak dari bi'r, jamak bi'r. Bi'run sumur, al-abar jamak di sumur-sumur, air yang ada di sumur-sumur. Wal bihar, ya, wal bihar. Al-bihar jamak dari bahr, air yang ada di laut, ya, di laut-laut. Nah, ini kriteria air yang apa tadi? Al-ma'u at-tahur. At-tahiru fi dzatihi, al-mutahhiru li ghairihi. Al-baqi ala asli khilqatihi, ay ala sifatihi allati khuliqa 'alaiha. Ini dia. Nah, yang nazil minas sama dan jarin fil ardh. Sudah kita dengar. Nah, dalilnya di qaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Ta'ala, yunazzilu 'alaikum. Dia Allah menurunkan atas kalian
minas samai, dari arah langit. Ma'an, air. Liyutahhirakum bih, dalam rangka yutahhirakum bih, dalam rangka untuk menyucikan kalian dengannya. Al-Anfal ayat 11. Wa liqaulihi ta'ala, dan berdasarkan firman Allah Ta'ala, wa anzalna minas sama'i ma'an tahura. Wa anzalna, ada waw itu. Wa anzalna, dan kami menurunkan minas sama', dari arah langit, ma'an, air yang tahura. Nah, ini tahura. Apa makna tahur? Ingat tadi, at-tahiru fi dzatihi wal mutahhiru li ghairihi. Itu makna ma'an tahura. At-tahiru fi dzatihi, suci pada zatnya, bendanya. Al-mutahhiru li ghairihi, mensucikan selainnya, menyucikan selainnya. Nah, Al-Furqan ayat 48. Wa liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma ghsilni min khataayaya bil ma'i wath thalji wal barad. Potongan doa iftitah, ya. Hadits muttafaq alaih. Potongan doa iftitah, Allahumma ghsilni, ya Allah, wahai Allah, ighsilni, cucilah aku supaya jadi suci, min khotoyai, dari min khotoyaya, dari dosa-dosaku, ya, bil ma'i, dengan air, wasalji, dengan salju, wal barad, dengan butiran es. Tadi sudah dijelaskan apa itu salju dan apa itu butiran es. Baik. Wa liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, dan berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, an ma'il bahri, an, tentang ma'il bahri, tentang ma, air, al-bahr, air laut. Ya, Nabi ditanya tentang air laut. Nabi bersabda tentang air laut. Jawab sabda Nabi, ya, jawaban Nabi, huwa at-tahuru ma'uhu, huwa at-tahuru ma'uhu, al-hillu maitatuhu. Huwa, dia, air, ya, air itu, at-tahuru, huwa al-bahr, ya. Huwa at-tahuru ma'uhu, al-hillu maitatuhu. Nah, huwa, dhamir huwa kembali ke al-bahr. Dhamir huwa pengganti kata al-bahr. Huwa, laut itu, ya. At-tahuru ma'uhu adalah, at-tahuru ma'uhu, yang airnya tahur, airnya suci lagi menyucikan. Al-hillu maitatuhu, yang halal, maitatuhu, bangkainya. Jadi ini menetapkan bahwa air laut meskipun asin, ya, tidak tawar, kan ada kadar garamnya, asin tetap tahur, tetap suci lagi menyucikan. Baik, hadits ini lihat di hasyiah, catatan kaki, akhrajahu Abu Daud, dikeluarkan Abu Daud, Tirmidzi, ya, wan Nasa'i, wa Ibnu Majah. Nah, kata At-Tirmidzi, qala At-Tirmidzi haditsun hasanun sahih wa sahhahahu Al-Albani di Sahih Sunan An-Nasa'i. Jadi hadits ini dinilai sahih oleh At-Tirmidzi dan Al-Albani. Hadits ini sahih. Baik. Kemudian wala tahsulu at-taharatu bima'i'in ghairil ma'i. Wala tahsulu at-taharatu bima'i'in ghairil ma'i. La tahsulu, yani tidak bisa dihasilkan at-taharatu, kesucian,
La tahsulu taharatu, tidak bisa dihasilkan kesucian, ya. Berarti tidak bisa dipakai bersuci. Nah, tidak bisa dihasilkan kesucian dengan ma'i'in, dengan cairan. Ma'i', cairan, benda cair, cairan. Ghairil ma'i, selain air. Selain air. Meskipun itu benda cair, tapi dia bukan air. Tidak dinamakan air, maka tidak bisa dipakai bersuci. Tidak bisa menghasilkan kesucian. Kal khalli, seperti cuka. Wal benzin. Bensin. Wal asir, air perasan dari buah, asir. Ya, kita memeras jeruk, memeras semangka, memeras apa lagi? Apa saja buah-buah itu jika diperas keluar asirnya, ya. Nah. Baik. Wal limun, ya, berasal dari jeruk. Wa ma syabaha dzalik, dan yang semisal dengan itu. Tidak bisa. Jadi air kelapa gimana air kelapa? Air atau dia termasuk ma'i'? Air kelapa termasuk ma'i', ya, masuk kategori ini. Tidak bisa dipakai bersuci. Baik. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Ta'ala, falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiban. Falam tajidu ma'an. Kemudian yani kalian sedang berhadas, falam, kemudian tidak tajidu, mendapatkan ma'an, air untuk bersuci. Maka solusinya apa? Karena tidak ada ma'un tahur. Solusinya fatayammamu, maka bertayammumlah kalian sa'idan thayyiba, dengan, ya, permukaan bumi yang suci, ya, debu yang suci. Nah, Al-Maidah ayat 6. Perhatikan sisi pendalilannya. Perhatikan sisi pendalilan dari ayat untuk menetapkan bahwa ma'i' ghairil ma', cairan-cairan selain air tersebut yang disebutkan contoh-contohnya dan semisalnya itu tidak bisa dipakai bersuci berdasarkan ayat ini. Falau kanatit taharatu, maka seandainya, seandainya kanatit taharatu, ya, kesucian itu tahsulu, dapat dihasilkan, bima'i'in ghairil ma'i, dengan ma'i', dengan benda cair, ghairil ma'i, selain air, lanukila adimul ma'i ilaihi. Lanukila, sungguh akan, nukila, dialihkan. Nukila, dialihkan. Adimul ma'i, adim, orang yang tidak dapat al-ma'. Adimul ma', orang yang tidak memiliki air, akan dialihkan ilaihi, yakni ilal ma'i', akan dialihkan kepada al-ma'i', kepada benda cair itu. Ya. Falau kanatit taharatu, seandainya kesucian, tahsulu, bisa dihasilkan bima'i'in ghairil ma', dengan benda cair selain air,
la nukila, sungguh akan dialihkan adimul ma'i, orang yang tidak dapat air, tidak punya air untuk bersuci, akan dialihkan ilaihi kepada ma'i' ghairil ma' tersebut, ke benda cair itu. Walam yungqal, dan bukan dialihkan ila turab, bukannya dialihkan ila kepada turab, kepada debu untuk bertayamum. Ini maksudnya. Ya, seandainya memang bisa dipakai bersuci benda-benda cair itu, maka Allah akan mengalihkan orang yang tidak dapat air, ya, untuk bersuci dengan benda-benda cair itu. Tetapi ayat menyatakan falam tajidu ma'an, kemudian kalian tidak dapat air, dialihkan fatayammamu sa'idan thayyiban, dialihkan untuk bertayamum dengan debu. Ini menunjukkan bahwa ma'i' ghairil ma' itu tidak bisa dipakai bersuci. Bisa difahami? Istidlal pendalilannya. Al-mas'alatu tsaniyatu, al-mas'alatu tsalitsatu, masalah ketiga. Al-mas'alatu tsalitsatu. Al-ma'u, air, idza apabila khalatathu najasatun. Idza apabila khalatathu, ya, najasatun, tercampuri, ya, khalatathu. Air itu tercampuri oleh najasatun, oleh benda najis. Kejatuhan benda najis ke air, ya, bercampur dengan benda najis. Nah, bagaimana? Ya, status air tersebut masih tahur apa tidak? Karena sudah bercampur dengan benda najis. Ada rincian. Al-ma'u idza khalatathu najasatun, air apabila khalatathu najasatun, apabila, ya, tercampuri oleh benda najis, faghayyarat, ya, faghayyarat, ini ada ta'nif, fa'ilnya adalah dhamir mustatir hiya, kembali ke najasah. Faghayyarat, yakni faghayyarat an-najasah. Kemudian najis, benda najis itu mengubah. Kemudian benda najis itu mengubah ahada awsafihi thalathati. Ahada, salah satu, ya, dari awsafihi thalathati, dari sifat-sifatnya yang tiga. Ya, yang berjumlah tiga. Ada tiga sifat-sifat air, yaitu rihihi, baunya, rihihi, baunya, au ta'mihi, atau rasanya, au launihi, atau warnanya. Ya, benda najis yang jatuh ke air itu ghayyarat, mengubah ahada awsafihi thalathati, mengubah salah satu dari tiga sifat ini. Apakah yang diubah? Rihnya, baunya, berubah baunya. Bukan lagi bau air, tapi bau najis yang ada di dalamnya. Au ta'mihi, atau yang berubah adalah rasanya. Ya, rasanya. Baunya masih bau air, tapi rasanya sudah rasa najis yang ada di dalamnya. Au launihi, atau warnanya. Baunya masih bau air, rasanya masih rasa air, tapi warnanya sudah warna najis yang ada di dalamnya. Nah, jadi maksudnya bukan berarti harus tiga-tiganya berubah, ya. Makanya pakai bahasa au di sini. Au, atau. Artinya apa? Makanya di sini dikatakan ahada. Ahada. Difahami? Faghayyarat ahada. Jangan sampai ada di antara, ya, antum yang salah paham. Oh, ini baru baunya yang berubah, rasanya belum, warnanya belum. Ditunggu sampai berubah tiga-tiganya. Bukan. Berubah salah satunya saja berarti sudah fahuwa najis, maka dia najis. Jadi sudah berubah jadi najis. Jadi
Jangan tunggu berubah ya 2 atau 3 sifat itu. 1 saja. Nah, terdeteksi baunya sudah bau najis, berarti najis. Terdeteksi rasanya najis, berarti najis. Terdeteksi warnanya najis, berarti najis. Itu makna faghayyar ahada usul salat. Baik, fa huwa najisun. Ini jawabannya. Idza khalatathu najasatun, dan seterusnya. Jawabannya fa huwa najisun, maka itu najis. Bil ijma'i. Fa huwa najisun bil ijma'i. Berdasarkan ijma'. Berdasarkan ijma'. La yajuzu isti'maluhu. La yajuzu isti'maluhu. Tidak boleh, la yajuzu, tidak boleh isti'maluhu, penggunaannya. Fala yurfa'ul hadathu. Oh, na'am. Fala yarfa'ul hadatha. Fala yarfa'ul hadatha. Na'am. Fala yarfa'ul hadatha. Maka air itu yang seperti itu la yarfa'ul hadatha, tidak bisa mengangkat hadas. Wala yuzilu al-khabatha, dan tidak bisa menghilangkan al-khabath, yakni an-najis. Sawa'un kana katsiran aw qalila. Sawa'un kana katsiran aw qalila. Baik ya, sawa'un baik kana katsiran, air itu kadarnya banyak atau qalilan, atau sedikit. Jadi dia sudah tidak termasuk kategori al-ma' alladhi tahsulu bihi at-taharah di masalah kedua itu. Nah, at-taharu tahtaju ila syai'in yatahharu bihi, yuzalu bihi an-najis wa yurfa' bil hadath. Nah, itu al-ma' at-tahur sudah tidak masuk di sini. Kenapa? Karena dia sudah berubah menjadi air bernajis, air najis. Fa huwa najis bil ijma'. Berdasarkan ijma', tidak ada khilaf dalam masalah ini. Karena salah satu dari 3 sifatnya sudah terdeteksi ada perubahan, berarti dia sudah bukan benda suci lagi. Dia sudah menjadi benda najis. Nah, kalah oleh benda najis, terdominasi oleh benda najis yang di dalamnya, berefek padanya, mengubah salah satu sifatnya, berarti sudah menjadi najis. Dan ini ijma'. Bil ijma'. Tidak ada khilaf dalam masalah ini. Tamam? Baik jumlahnya banyak atau sedikit. Meskipun jumlahnya banyak, tetapi benda najis yang jatuh banyak. Sehingga berubah, ya berarti jadi najis. Jelas? Amma in khalatathu najasatu, amma in khalatathu najasatu walam tughayyir ahada awsafihi, amma adapun in apabila khalatathu najasatu, tercampuri oleh benda najis, walam tughayyir, dan najasa itu lam tughayyir, tidak mengubah ahada awsafihi, salah satu dari 3 sifatnya, ada rincian. Ada rincian. Nah, perhatikan ini ya, butuh rincian. Apabila air itu kejatuhan benda najis dan benda najis itu tidak mengubah salah satu sifatnya. Ya, tidak mengubah salah satu sifatnya. Maka bagaimana status air itu? Ada 2 rincian. Rincian yang pertama, fa ini ditafsil, ya. Apabila ya, fa in kana katsiran, rinciannya in kana katsiran, apabila kadar itu banyak, lam yanjus, maka tidak menjadi najis.
lam yanjus, tidak menjadi najis. Wa tahsulu at-taharatu bihi. Ya, wa tahsulu, dan terhasilkan at-taharatu bihi, kesucian dengannya. Karena kadarnya banyak, jumlahnya banyak, sehingga tidak terpengaruh oleh benda najis itu, maka berarti bisa dihasilkan kesucian dengannya. Berarti masih suci lagi menyucikan. Berarti masih tahur. Jika banyak. Tamam? Wa amma in kana qalilan, adapun apabila air itu kadarnya qalilan, sedikit, fayanjusu, maka divonis bernajis. Wala tahsulut taharatu bihi. Wala tahsulut taharatu bihi, dan tidak dihasilkan kesucian dengannya. Perhatikan rincian ini, ya. Jadi rincian ini tidak memperhitungkan, ya, perubahan salah satu dari 3 sifat. Karena ini ada rincian, amma in khalatathun najasatu wa lam tughayyir ahad awsafihi. Jika benda najis itu tidak mengubah salah satu sifatnya, jika banyak maka dianggap masih suci, jika sedikit airnya maka dianggap bernajis. Padahal tidak ada perubahan, tapi karena sedikit maka dianggap bernajis. Nah, wala tahsulu at-taharatu bih. Ini salah satu pendapat. Nanti kita akan beri ta'liq singkat tentang ini. Nah, wa haddul ma'il katsiri ma balagha qullatain. Wa haddul ma'il katsiri ma balagha qullatain. Dan ya, batasan air yang dikategorikan banyak, ya, yang tidak ternajisi, ma balagha qullatain. Air yang kadarnya mencapai 2 kullah minimalnya, fa aktsara, ma balagha qullataini fa aktsara, yang mencapai 2 kullah, fa aktsara, atau lebih. Ya, di ta'liq nomor 3 itu ada keterangan tentang kullah. Ya. Di situ ada disebutkan hitungannya dalam liter. Berapa itu? 160,5 ya. Nah, ya. Lihat itu. Nah, al-qullah yal jarrah jam'uha qulal atau qilal wa hiya tusawi ma yuqaribu. Nah, disebutkan itu 93,75 so'an. Sama dengan 160,5 litran minal ma. Jadi 160,5 ya, liter. Nah, berarti 160 liter lebih. Itu 1 kullah, 160 liter lebih. 1 kullah, berarti kalau 2 kullah 2 kali 160 lebih. Banyak kan? Nah, itu yang dianggap banyak. Jadi minimal 2 kullah, maka itu dianggap kafir, maka dianggap tetap suci. Nah, wal qalilu maduna dzalik, dan yang sedikit adalah maduna dzalik, kadar yang lebih rendah dari itu. Jadi jika kurang dari 2 kullah, kejatuhan benda najis, tidak ada perubahan salah satu sifatnya, tidak berubah warnanya atau baunya atau rasanya, tetap divonis najis karena kurang dari 2 kullah, karena itu sedikit divonis najis. Wa amma in kana qalilan fayanjusu wa la tahsulu taharatu bihi. Padahal
lam tughayyir ahada awsafihi. Nah, ini memang salah satu mazhab. Ya, nanti ada ta'liq di akhir, insyaallah akan berikan ta'liq singkat tentang ini. Nah, wad dalilu ada dzalik. Dalil tentang hal itu, atas hal itu, haditsu Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu an. Hadits Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal ma'a tahurun la yunajjisuhu syai'un. Innal ma'a, sesungguhnya air itu, tahurun, yang tahirun mutahhir, suci lagi menyucikan, la yunajjisuhu syai'un. La yunajjisuhu syai'un, tidak ada sesuatu yang bisa menajisinya. Hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad, ta'liq nomor 4 itu, akhraj Ahmad, Abu Daud, An-Nasa'i, At-Tirmidzi. Ya, waqal, yani kata Tirmidzi, haditsun hasan wa sahhahu Al-Albani, disahihkan Al-Albani. Baik. Perhatikan, innal ma'a tahurun la yunajjisu syai'. Sesungguhnya air itu suci lagi menyucikan, tidak ada sesuatu benda najis yang bisa menajisinya. Sabda Nabi begitu. Apakah ini mutlak? Tidak ada benda najis yang bisa menajisinya? Kita sudah pelajari di atas. Ada ijma' ulama, kesepakatan ulama bahwa benda najis itu jika mampu mengubah salah satu dari 3 sifatnya, berarti yunajjisuhu, berarti benda najis itu berhasil menajisinya. Jadi innal ma'a tahurun la yunajjisuhu syai', hadits Nabi SAW ini bahwa sesungguhnya air itu suci lagi menyucikan, tidak ada sesuatu pun dari benda najis yang bisa menajisinya. Ini ditakyid, ini dibatasi dengan ijma' ulama bahwa jika berubah salah satu dari 3 sifatnya, jika syai' minan najas, ada satu benda najis yang mampu mengubah salah satu sifatnya, berarti yunajjisuhu, berarti menajisinya. Bisa dipahami? Nah, berarti, ya, mana hadits ini juga, berarti jika benda najis itu tidak mengubah salah satu dari 3 sifatnya, berarti tetap suci, harusnya begitu. Meskipun kadarnya sedikit, harusnya begitu kan? Nah, harusnya begitu. Jadi ini mazhab yang lain, yang anak isyaratkan tadi ada ta'liq terhadap mazhab yang disebutkan di sini. Karena di sini kan dikatakan, jika tidak mengubah salah satu dari 3 sifatnya, jika airnya sedikit, maka divonis najis itu. Wa amma, ini kan pembahasannya, amma in khalatathun najasatu wa lam tughayyir ahada awsafihi, tercampur oleh benda najis dan tidak mengubah salah satu dari 3 sifatnya. Tidak bisa mengubah, ya, salah satu dari 3 sifatnya. Dirincikan, jika banyak maka suci. Wa amma in kana qalilan fayanjusu wa la tahsulu taharatu. Jika sedikit maka menjadi najis dan tidak bisa dipakai bersuci. Padahal tidak ada perubahan salah satu dari 3 sifatnya. Sementara Nabi mengatakan innal ma'a tahurun la yunajjisuhu syai'. Air itu suci lagi menyucikan dan tidak ada sesuatu benda yang bisa menajisinya. Jadi selama tidak berubah salah satu dari 3 sifatnya, meskipun jumlahnya sedikit, maka dia tetap tahur. Ini mazhab yang lain. Berbeda dengan mazhab yang disebutkan di sini. Jadi ada 2 mazhab. Bisa dipahami? Nah, pegangan mazhab ini adalah hadis berikutnya. Wa hadits Ibnu Umar. Dalil yang kedua, wa hadits Ibnu Umar, dan hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, qal idza balaghal ma'u qullataini lam yahmilil khabatha. Idza balaghal ma'u qullataini lam yahmilil khabatha. Idza, apabila, balagha mencapai, al-ma'u air itu mencapai, qullatain kadarnya mencapai, qullatain 2 kullah.
apabila balagol ma'u, air itu balagha kadarnya mencapai kullatain, 2 kullah, lam yahmilil khabatha, maka air itu lam yahmil, tidak akan membawa al-khabath, tidak akan membawa najis padanya. Yani tidak akan menjadi najis. Ya, hadis ini di ta'liq hasyah ya nomor 1 akhrajahu Ahmad wa Abu Dawud wa Tirmidzi wa Nasa'i wa Ibnu Majah. Ya, ini yang mengeluarkannya. Wa sahhahahu Al-Albani fil Irwa, dan disahihkan oleh Al-Albani dalam Al-Irwa. Jadi hadis ini sahih. Nah, inilah yang dijadikan dasar oleh ya musannifun ya muallifun yang menulis kitab ini untuk memilih mazhab yang kita dengar. Jika ada benda najis jatuh di air, tidak berubah salah satu dari 3 sifatnya, apabila jumlahnya banyak, yaitu minimal 2 kullah, banyak di sini minimal 2 kullah, ya, maka berarti tidak dianggap najis, tetap suci. Tetapi jika kurang dari 2 kullah, ya, jika kurang dari 2 kullah berarti sedikit, itu bernajis, meskipun tidak mengubah salah satu dari 3 sifatnya. Dipetik dari hadis ini, idza balagal ma'u kullataini lam yahmil khabath. Apabila air itu mencapai 2 kullah, maka tidak akan bernajis. Nah, jika kurang dari 2 kullah, terfahami dari hadis, tersirat. Jika kurang dari 2 kullah berarti membawa najis. Muncullah mazhab ini. Mazhab yang kedua sudah disebutkan tadi, mengatakan meskipun kurang dari 2 kullah, meskipun sedikit, jika benda najis itu tidak berefek mengubah salah satu dari 3 sifatnya, tetap suci, karena Nabi mengatakan innal ma'a tahurun la yunajjisuhu syai'. Harus tetap seperti itu. Dan itu yang rajih indana. Dan rajih menurut kami ya. Yang rajih menurut mereka ya yang kita pelajari di buku ini. Nah, baik. Sepertinya ini lebih kuat yang kami sampaikan. Jadi meskipun sedikit, asalkan tidak ada perubahan, maka tetap kembali kepada hadits Abi Sa'id, innal ma'a tahurun la yunajjisuhu syai'. Hanya saja, ya, biasanya makna hadits ini menurut mazhab yang kami pilih ini, apabila air itu kurang dari 2 kullah, itu rawan gitu. Bisa dipahami? Rawan ternajisi karena jumlahnya sedikit. Tapi meskipun demikian, jika memang najis itu tidak berefek mengubah salah satu dari 3 sifatnya, berarti tidak mendominasinya, ya, berarti masih suci. Innal ma'a tahurun la yunajjisuhu syai'. Jelas ya? Barakallahu fiikum. Naktafi bihadzal qadar. Jazakumullahu khairan wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta